Shalom semua warga kerajaan. How to glorify God through your family. Pada minggu yang lalu saya menyampaikan bagaimana Maria dan anak-anaknya. Kemudian pertama adalah Kristus. Tapi yang dari Yusuf. Ada putra-putranya yang menjadi, Yakobus menjadi pemimpin gereja di Yerusalem. Lalu kemudian Yudas, Yud itu kita tahu ada kitab Yudas. Itu juga adalah anak pada Maria. Dan itu memuliakan Tuhan. Tapi hari ini saya mau cerita tentang my beloved mom. Ibu saya adalah seorang yang sangat murah hati. Saya akan berani katakan dia itu malaikat tanpa sayap, saudara. Satu hari ada seorang ibu yang diusir oleh suaminya. Saudaraku, dia adalah tetangga kita, cuma beda satu blok begitu. Dan satu kali dia datang ke rumah kami menangis karena suaminya orang Jerman, dia orang Sri Lanka. Maka saudaraku, dia digembok, rumahnya semuanya hilang, anak-anaknya dibawa ke Jerman. Dan ibu saya menenangkan ibu ini, tidur bersama dia, mendampingi dia supaya tidak bunuh diri selama 3 hari 3 malam. Hari ketiga ibu ini berterima kasih pada papa dan mama saya, dan dia berkata begini, ternyata dia orang Kristen, saudara. Dan kami bukan orang Kristen, ya. Karena itu saudaraku, kenapa saya rindu mendirikan sekolah Kristen di mana-mana. Karena saya maupun istri saya yang asalnya non-Kristen, kami belajar dasar-dasar di sekolah Kristen, saudara. Dan ibu ini berkata pada mama saya, I pray that one day, aku berdoa supaya satu hari, your family will become the pillar of the church. Menjadi pilar gereja. Perkataan gereja itu asing buat kami. Apalagi pillar of the church. Yang saya tahu bahwa ternyata dalam kitab, yaitu itu adalah hadiah yang luar biasa bagi seorang pemenang dalam kitab Wahyu. Dan lihat keluarga kita. Lewat ibu saya kembali datang pada Tuhan Yesus. Maka keluarga kami sekarang, ya boleh dikatakan by His grace, the pillar of the church. Dan saya masih ingat kita mulai dengan sangat sederhana. Bagaimana pada waktu saya baru mulai melayani Tuhan, saya cuma punya Alkitab dan gitar. Dan satu rumah baru yang Tuhan berikan, ya. Kita buka persekutuan, jiwa baru. Jiwa pertama adalah ibu mertua saya, saudara. Saya jadi istri saya dan ibu mertua saya. Dan kami berdoa, ibu saya dan ibu mertua saya kedua-duanya diberkati Tuhan, anak-anak yang melayani Tuhan. Dan lewat beliau buta melihat mujizat-mujizat selanjutnya. And here I am by His grace. Kan saya masih ingat saudaraku, rumah kita yang kecil itu tidak terlalu besar. Saudaraku, dipenuhi 200 orang. Dan begitu banyak hamba-hamba Tuhan keluar dari situ. Bahkan dulu kalau yang mengangkat kursi, menata meja, itu kakak adik Samuel dan Lukas Kusuma yang dipakai oleh Tuhan, ya saudaraku, ya. Dan saudaraku, luar biasa. Dari rumah yang kecil itu menjadi Surabaya Praise Center yang memberkati begitu banyak orang. Menurut keterangan dari Bapak Pendeta Alex Abraham, yang dibaptis di Betani saja lewat Praise Center, belum yang lain. Menurut beliau, ya, saya kan tidak menghitung, 10.000 jiwa, saudara. Dan kita ada di sini sekarang. Karena itu saudaraku, buka rumah saudara, buka hati saudara. Berdoa, dan semua ibu yang mendengar ini, belajar daripada Susana Wesley, belajar Maria, belajar dari mama saya. Berdoa dan berpuasa buat anak-anaknya, dan keluargamu akan jadi berkat, dan muliakanlah Tuhan lewat keluargamu. Tuhan memberkati. Amin. Shalom warga kerajaan. Sekali lagi shalom. Saya yakin dan percaya kabar kita hari ini sangat luar biasa. Amin. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Kita ada hari ini sebagaimana kita ada, kita percaya itu semua karena kasih dan anugerahnya yang Tuhan berikan bagi kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa, kami ucap syukur, berterima kasih Tuhan buat kasih dan setiamu dalam kehidupan kami. Di mana hari ini Tuhan kami datang untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan, meninggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Buat bangsa dan negara kami, buat kota Bondowoso Tuhan yang kami cintai.
Kami berdoa, kami minta hujan awal, hujan akhir, pertobatan yang besar, keselamatan yang besar, penuaian jiwa-jiwa itu terjadi. Setiap para pemimpin rohani kami, Bapak Timotius Arifin bersama istri, Tuhan berkati hamba-Mu, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan dalam kehidupan hamba-Mu. Bapak Gembala kami di tempat ini, Pak Herman Lipi, Tuhan kami terus menopang hamba-Mu ini Tuhan di dalam doa. Tuhan terus pakai hamba-Mu luar biasa. Tuhan berikan hikmat pengurapan ilahi, pewayan-pewayan yang baru. Tuhan sertai dengan tanda-tanda yang besar, tanda-tanda yang ajaib menyertai pelayan hamba-Mu. Dan biarlah banyak jiwa-jiwa yang besar dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dan membawa juga sedang jemaat-Mu di tempat ini dipertunangkan kepada Kristus Yesus. Kami punya satu kerinduan yang besar untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Karena kami percaya lewat perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi akan mengubahkan hidup kami. Dan kami rindu Tuhan mengalami Tuhan di dalam ibadah ini Tuhan. Datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Terpuji dan termulia nama-Mu. Kami siapkan hati kami untuk memuji dan menyembah Engkau lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji dan menyembah Tuhan, katakan amin. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu
memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami memujimu Tuhan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami sembah Kau, kami tinggikan Engkau Yesus, kami menyembahmu Tuhan, kami sembah Kau Yesus, kami naikkan pujian kami naikkan pujian syukur kami, sebab Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Haleluya, Yesus kami sembah Kau Tuhan dalam hadirat-Mu, kami meninggikan-Mu Yesus. Ora basyata kararabaya namasye. Haleluya, Yesus. Shikarabata karalamasana-nanamu. Yesus kami sembah Kau Tuhan, kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Rabasyana rabarabakaya namasya. Yesus, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Engkau layak disembah. Nyanyikan Hosana bagi-Mu Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Engkau layak disembah. Sekali lagi kita katakan, kami nyanyikan Hosana bagi-Mu Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku
kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur bangga milik Allah seperti Engkau. Karena kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Sehingga kan kami ada hari ini. Itu semua karena kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan lebih lagi, katakan amin. Sebab kasih Tuhan luar biasa bagi hidup kita, amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setianya Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku handalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku.
Haleluya. Engkau Allah yang dahsyat bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Bangga memiliki Allah seperti Engkau. Sebab Engkau Allah yang besar bagi hidup kami Tuhan. Sekalipun banyak hal yang terjadi dalam hidup kami, kami yakin dan percaya janji-Mu iya dan amin. Engkau tetap Allah yang besar dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak takut Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Kami punya Allah yang besar seperti Engkau Yesus Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya
terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Kemenangan darimu. Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Kami bangga, kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup menolong setiap kami. Bahkan Engkau yang akan terus berjanji. Engkau Allah yang berjanji, Engkau Allah yang setia. Engkau pasti menepati janjimu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Kami boleh memuji, meninggikan, memuliakan namamu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan apa yang menjadi isi hatimu. Sampaikan kepada setiap kami. Urapi setiap kami. Urapi hambamu Tuhan. Lidah bibir hambamu. Bila pengurapan ilahi turun atas setiap kami. Bahkan setiap jemaatmu semua. Tuhan lawat setiap kami. Bila kami ketika kami pulang dari tempat ini. Kami membawa berkat yang luar biasa. Kami mendapatkan kemenangan yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur hari ini ya kita boleh menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat tim Kingdom Worshipper yang sudah membawa kita dalam pujian penyembahan. Kita boleh menikmati hadirat Tuhan yang dahsyat di tempat ini. Puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Ya. Hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan menghendaki setiap kita. Tema yang di bulan ini yaitu Glorify the King through the family. Jadi Tuhan ingin, Tuhan rindukan setiap kita memuliakan Sang Raja. Memuliakan Tuhan melalui keluarga kita. Dan saya akan bacakan dulu sebuah ayat yang mendukung kita. Yosua 24 ayat yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Wow, ini luar biasa. Ini yang disampaikan oleh Yosua kepada bangsa pilihan Tuhan. Kalau tema bulan ini Glorify the King through the family, saya akan memberikan subtema yaitu keluarga yang berbahagia. Amin. Saudara rindu setiap kita adalah keluarga yang berbahagia di dalam Tuhan. Amin. Saya rindukan tangan saudara terlambai ya. Angkat. Siapa yang rindu keluarga kita berbahagia. Keluarga kita diberkati Tuhan. Berikan sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita. Amin. Jadi saudara, Yosua mengatakan kepada bangsa pilihan, ya, Yosua tegas mengatakan bahwa aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Di sini Yosua punya komitmen yang luar biasa di dalam kehidupannya. Kita lihat bagaimana bangsa Israel waktu itu. Tuhan sudah menolong mereka. Tuhan yang sudah membawa mereka keluar dari tanah perbudakan, dari Mesir kepada satu tanah perjanjian yang Tuhan janjikan, yaitu tanah Kanaan. Tuhan menghendaki melalui Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel. Yosua memberikan menantang umat Israel waktu itu. Kamu harus memutuskan. Kita tahu bahwa kehidupan kita penuh banyak pilihan ya. Amin. Kita ada saat ini pun karena pilihan kita. Kita mau datang kepada Tuhan itu pilihan. Ya. Kita tidak datang beribadah pun pilihan. Jadi Tuhan berikan pilihan kepada setiap kita. Mana yang akan kau pilih? Terserah. Tuhan memberikan kepada setiap kita kehendak bebas.
Tuhan tidak memaksa kamu harus menyembah aku. Tidak. Tuhan kasih kebebasan. Tetapi kita lihat bagaimana Yosua. Mereka dikasih kebebasan. Bangsa Israel dikasih kebebasan. Kamu mau menyembah Allah orang Amorikah? Atau kamu menyembah Allah Israel kah? Terserah. Tapi Yosua punya komitmen. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Biarlah komitmen Yosua ini juga menjadi komitmen setiap kita. Amin. Kita mau tetap menyembah Allah yang hidup. Kita mau tetap menyembah Allah Israel. Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang luar biasa. Sekalipun kita ada di tengah dunia yang semakin jahat hari-hari ini. Kita belajar untuk kita tetap punya komitmen di hadapan Tuhan. Komitmen tidak mudah ya saudara. Mungkin kita mudah untuk mengucapkan, aku komitmen mau ibadah kepada Tuhan. Tetapi untuk menjalankan komitmen itu, kita butuh berkorban. Yang setuju katakan amin. Kalau kita hanya bilang komitmen, tapi kita tidak menjalankan, sama saja bohong. Ya, kalau kita mau komitmen tetap menyembah Tuhan, harus ada harga yang harus kita bayar. Harus ada pengorbanan yang kita berikan. Dan kita lihat, Yosua dia memberikan keteladanan di dalam kepemimpinannya. Dia tidak hanya mengatakan kepada bangsa Israel, sudah terserah kamu menyembah Tuhan atau tidak. Tetapi dia memberikan satu teladan. Sehingga bangsa Israel melihat, wow ini pemimpinku cinta Tuhan. Wow ini pemimpinku takut akan Tuhan. Di dalam kehidupan kita ya perlu keteladanan. Amin. Kita harus menjadi teladan. Seperti Yosua menjadi teladan bagi bangsa Israel waktu itu. Dia berkomitmen untuk menyembah Tuhan. Sekalipun ada banyak tantangan, sekalipun ada banyak pergumulan, persoalan yang dihadapi. Dia tetap berkomitmen. Apapun konsekuensinya, apapun resikonya, apapun yang akan dialami, dia tetap komitmen. Kalau aku sudah komitmen A, aku harus menjalankan itu. Ya, ini yang harus kita tiru. Yosua, dia berkomitmen untuk menyembah Allah yang hidup. Setiap kita pasti merindukan keluarga yang diberkati Tuhan. Setiap kita pasti merindukan keluarga yang berbahagia. Amin. Tidak ada seorang pun yang ketika mau berumah tangga, pokoknya aku berumah tangga aja deh. Tidak punya tujuan, tidak. Setiap kita pasti mengharapkan keluarga yang kita bangun berbahagia. Amin. Itu yang kita rindukan ya. Hubungan suami istri baik-baik saja. Anak dengan orang tua baik-baik saja ya kan. Pasti itu yang kita inginkan, harmonis semua, baik semua. Running well, semua berjalan baik. Itu yang kita kehendaki. Tetapi pada faktanya seringkali kita menghadapi banyak tantangan. Benar enggak? Mungkin ada saudara, bapak ibu yang ada di tempat ini yang tidak punya masalah. Wow, semua punya masalah. Haleluya, sama ya. Setiap kita punya masalah masing-masing. Saudara punya masalah, saya punya masalah. Tidak seorang pun yang tidak punya masalah. Benar ya Tante Mia ya? Semua punya masalah. Tapi kita mau belajar. Bagaimana kita mau menjadi keluarga yang berbahagia. Yang diberkati Tuhan. Dan pada akhirnya kehidupan kita mempermuliakan Sang Raja kita. Ya kita akan belajar dari Ishak. Kejadian 26, ini cukup panjang ayatnya. Saya akan bacakan beberapa ayat. Mulai dari ayat yang pertama sampai yang ke-6 saja. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar,
kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Ayat yang keempat. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku. Yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Saudara, kalau kita melihat bagaimana Ishak waktu itu, kita tahu bahwa Ishak adalah keturunan Abraham. Dia adalah orang yang dijanjikan, anak yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Tuhan berjanji bahwa kamu akan memiliki keturunan dan olehmu semua kaum di muka bumi ini mendapatkan berkat. Tetapi di dalam menantikan janji Tuhan tidak mudah, saudara. Butuh waktu, butuh proses yang panjang. Abraham di dalam menanti janji Tuhan butuh waktu bertahun-tahun. Mungkin ada di antara kita yang hari ini masih menanti janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita ragukan Tuhan. Amin. Jangan pernah kita ragukan Tuhan. Dia yang berjanji, dia setia, dia pasti menggenapi janjinya di dalam kehidupan kita. Seperti pujian tadi. Kau yang berjanji dan sanggup menggenapi. Amin. Kalau manusia berjanji, seringkali lupa ya. Lupa, tidak tepat janjinya. Mengingkari janjinya. Ada saudara yang dijanjiin sesuatu tapi tidak digenapi. Haleluya. Saya pernah, bahkan sering kali ya. Oleh karena itu saudara, jangan kita berharap kepada manusia. Ketika kita berharap kepada manusia, yang ada hanya kecewa. Tetapi ketika kita berharap kepada Tuhan, Dia tidak pernah mengecewakan. Dia selalu menepati janjinya dan janji Tuhan tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kita. Amin. Kita melihat bagaimana menjadi keluarga bahagia yang memuliakan sang raja. Kita belajar dari tadi Ishak ya. Dia orang yang diberkati Tuhan. Dia keturunan yang diberkati Tuhan. Dia anak perjanjian. Dia anak Abraham. Dan kita melihat hari ini bagaimana kita bisa menjadi keluarga yang berbahagia. Dan tidak cukup hanya berbahagia. Tetapi hidup kita, keluarga kita mempermuliakan sang raja. Yang pertama kita akan belajar. Mau hidup di dalam ketaatan. Amin. Kita lihat Ishak. Di ayat yang kedua dikatakan bahwa lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Pada waktu itu Ishak berada di tengah negeri yang mengalami kelaparan. Yang mengalami hal yang tidak mengenakan. Padang gurun, kelaparan saudara. Kok kita nggak makan sehari saja, udah lapar banget nih. Ini negeri yang terjadi kelaparan dikatakan bukan pertama kali, berarti sudah pernah terjadi. Kalau Ishak berada di satu negeri yang mengalami kelaparan, wajar dong kalau dia harus mengungsi, ya kan? Wajar. Ishak akan mengungsi ke Mesir, tetapi Tuhan katakan, Tuhan menampakkan diri kepadanya, jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Dan di ayat yang ke-6 dikatakan, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Jadi kita melihat
Hal yang pertama, supaya keluarga kita diberkati Tuhan. Keluarga kita menjadi keluarga yang berbahagia dan mempermuliakan nama Tuhan. Hal yang pertama yang harus kita lakukan, seperti Ishak, seperti Abraham, dia mau hidup di dalam ketaatan. Kita juga mau hidup di dalam ketaatan. Amin. Apa yang Tuhan katakan, kita harus hidup di dalam ketaatan. Ishak diperintahkan Tuhan, jangan pergi ke Mesir. Mungkin waktu itu juga bisa saja ya bertanya, loh Tuhan, di negeri Filistin ini kelaparan. Bagaimana nanti kami? Bagaimana keluarga kami? Tetapi Ishak lebih memilih taat kepada Tuhan. Ketika Tuhan katakan jangan pergi ke Mesir, Ishak memutuskan untuk dia tidak pergi ke Mesir. Dan akhirnya dia tinggal di Gerar. Kenapa waktu Tuhan mengatakan seperti itu? Tuhan yang berjanji itu setia. Seperti dia menggenapi janjinya kepada Abraham. Di ayat yang ketiga saya bacakan. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Wow. Tuhan mengingat kembali janjinya kepada Abraham. Dia pernah janji kepada Abraham. Dia juga berjanji kepada Ishak. Dan Ishak mendengar. Dan Ishak mau hidup di dalam ketaatan. Saudara, percayalah bahwa kebahagiaan keluarga kita bukan ditentukan oleh situasi yang ada. Bukan ditentukan oleh kondisi yang ada di luar kita. Tetapi kebahagiaan itu ditentukan dari diri kita. Yang setuju katakan amin. Apapun situasi di luar, untuk menjadi bahagia itu dari diri kita. Amin. Kalau dari hidup kita tidak memutuskan berbahagia, ya kita terbawa arus. Jadi kebahagiaan bukanlah ditentukan dengan situasi dan kondisi yang ada di luar. Tetapi kebahagiaan ditentukan dalam hati kita. Ishak mengalami situasi yang sangat-sangat sulit. Di negeri yang kelaparan. Tetapi dia memutuskan mau hidup berbahagia. Dan dia mau hidup di dalam ketaatan. Amin. Jadi kebahagiaan bukanlah dibilang keluarga bahagia itu bukan keluarga yang tidak pernah ada masalah. Bukan keluarga yang tidak ada persoalan baru dikatakan berbahagia. Tidak. Keluarga yang berbahagia adalah sekalipun dalam masalah, sekalipun dalam persoalan, sekalipun dalam pergumulan. Dia bisa melewatinya, dia bisa menaklukkannya. Bahkan dia keluar sebagai pemenang. Sebab dia percaya yang berjalan di depannya adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Oleh karena itu saudara, mari kita mau hidup di dalam ketaatan. Seperti Ishak, dia hidup dalam ketaatan. Mengapa Tuhan mengizinkan masalah itu ada di dalam kehidupan kita? Mungkin kita sering bertanya, Tuhan masalah satu belum selesai. Kenapa masalah yang lain muncul? Justru di saat masalah itu datang, di saat persoalan itu datang, kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Kita gandol Gusti. Amin. Jadi saudara, jangan pernah kita berfokus kepada masalah yang kita hadapi. Masalah boleh ada, tapi kita harus tetap percaya Tuhan yang kita sembah, Dia lebih besar dari setiap persoalan kita, pergumulan kita. Amin. Dan percayalah ketika kita taat kepada Tuhan, kita akan mengalami mujizat yang luar biasa. Mazmur 34 ayat yang ke-20 dikatakan, kemalangan orang benar banyak. Wow. Jadi saudara jangan berharap kita orang benar ini bebas dari masalah. Firman Tuhan katakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan
melepaskan dia dari semuanya ini. Amin. Jadi saudara, sekalipun kita banyak masalah, jangan takut. Tuhan pasti menolong kita. Amin. Tuhan pasti memberkati kita. Tuhan pasti melepaskan kita dari setiap masalah yang ada. Tetap hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang kedua. Tetap menjaga kemesraan di dalam rumah tangga, ya. Ini bagaimana keluarga kita berbahagia. Kita lihat bagaimana Ishak, dia tetap menjaga kemesraan dengan Ribka sebagai istrinya, ya. Saya bacakan di dalam ayat 7 sampai yang ke-8. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku. Sebab ia takut mengatakan ia istriku karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Bahkan ayat yang ke-9 sampai 11. Ya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu, masakan engkau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. Tetapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi, salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Jadi hal yang kedua, Ishak tetap menjaga kemesraan dengan istrinya. Ya. Kemesraan dalam rumah tangga harus tetap dijaga. Kita lihat walaupun di setengah situasi yang tidak memungkinkan. Iya kan, di saat itu Ishak mengatakan bahwa dia saudaraku. Karena apa? Karena dia takut istrinya terlalu cantik mungkin. Ya, elok parasnya dikatakan. Dia takut kalau orang tahu dia yang dibunuh. Makanya dia katakan dia saudaraku. Tetapi kita melihat bagaimana raja Filistin Abimelek ketika melihat Ishak dan Ribka bercumbu-cumbuan. Wow, kenapa kamu bohong gitu ya. Dia katakan, Tuhan kan aku takut, nanti aku takut dibunuh kalau aku bilang dia istriku. Saudara, ini situasi yang sulit. Ya, bagi Ishak sulit. Kondisinya tinggal di negeri yang kelaparan. Istrinya terlalu cantik. Elok parasnya, dia takut kalau dibunuh. Dia takut kalau terjadi apa-apa dan dia dibunuh. Sehingga dia katakan dia saudaraku. Tetapi kita melihat di sini Ishak, ya, dia tetap berkomitmen untuk menjaga kemesraan dengan istrinya, ya. Saudara, Tuhan mau kita keluarga yang ada harus tetap menjaga kemesraan kita. Suami istri, ada yang suami istri datang, boleh lambaikan tangan. Wow, saya masih melihat ada banyak di tempat ini suami istri harus mesra terus. Amin. Haleluya. Berapapun usia pernikahan kita, kita melihat orang dunia katakan, kalau sudah menikah lama itu rasanya sudah gak ada ini Bu. Kayaknya sudah kayak kakak adik. Wow, benar gak? Orang dunia kayak tekan seperti itu saudara. Udah nikah lama. Udah kayaknya udah biasa. Karena udah biasa hidup berdua gitu ya. Tapi kita melihat Ishak dalam pernikahannya sudah 35 tahun lebih ya. Tapi dia tetap menjaga kemesraan dengan istrinya. Ini penting saudara. Di dalam keluarga ini penting. Amin. Dalam keluarga ini penting menjaga kemesraan suami istri. Amin. Jangan dengan suami orang. Haleluya. Jangan dengan istri orang. Tapi dengan suami istri. Gak salah saudara. Justru ini yang harus kita terus timbulkan. Api cinta yang selalu membara. Haleluya. Saya rindu coba Bapak Ibu yang suami istri
Coba katakan istrinya atau suaminya, I love you. Hey, haleluya. Ini yang harus terus kita munculkan saudara ya. Jangan sampai kita menjadi udah hambar nih, udah pernikahan lama, cintanya udah hambar. Udah kayak kakak adik. Enggak boleh saudara. Ya, gembala kita ya mengajarkan kepada kami, suami istri nggak boleh panggil papa mama. Wow, karena dia bukan papamu, dia bukan istrimu, bukan mamamu, bukan mama, bukan papa, bukan mama. Tapi dia istrimu, dia suamimu, dia kekasih hatimu. Amin. Punya panggilan khusus, beb gitu ya, haleluya. Atau sayang. Hai. Setiap kita punya panggilan khusus ya. Kalau hai, panggilan khusus apa enggak Pak Yohanes? Haleluya. Tapi kita rindu biarlah kita terus membangun kemesraan suami istri. Ya, karena itulah kunci kebahagiaan. Kunci kehidupan kita yang berbahagia di dalam Tuhan. Jangan apa ya? Malu bu dilihat orang, enggak apa-apa saudara, itu istri sendiri kan. Suami sendiri enggak masalah. Kita harus terus bangun kemesraan suami istri. Supaya berkat Tuhan itu tercurah di dalam kehidupan kita, amin. Hal yang ketiga yang dilakukan Ishak. Kalau yang pertama dia hidup dalam ketaatan. Yang kedua dia tetap membangun kemesraan suami istri. Ini kunci saudara. Yang ketiga, Ishak tetap menabur sekalipun dalam situasi yang sulit. Wow, ini terkadang susah untuk dipahami. Bagaimana mungkin keadaan ekonomi sulit nih bu, lagi sulit. Kok harus menabur? Iya kan? Tapi kita melihat apa yang dilakukan Ishak. Ya ayat yang ke-12 saya bacakan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Amin. Saudara mau menabur? Amin. Haleluya. Ini saudara, Tuhan masih beri kesempatan pada kita menabur. Sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun ekonomi, Tuhan gimana aku mau menabur ekonomiku pas-pasan. Tapi saudara percayalah ketika kita bisa menabur dalam masa sulit, itu powerful ya. Itu mengandung kuasa yang luar biasa. Mungkin kita berpikir Tuhan kami ada dalam keadaan pas-pasan. Tetapi ketika Tuhan menyuruh tabur, tabur saja. Amin. Sebab kita lihat Ishak di masa yang sulit dia menabur. Dan dikatakan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Begitupun dengan kehidupan kita, Tuhan mau. Kalau hari ini Tuhan katakan, yuk nabur untuk gereja. Tabur saudara, jangan tanggung-tanggung, amin. Saudara setuju, amin. Haleluya. Kalau Tuhan gerakkan hatimu menabur untuk orang, silakan. Sebab ketika kita menabur dalam keadaan yang sulit, justru itu yang lebih berkuasa. Teringat kami pada waktu dulu ya. Kami mengalami masa yang sulit, kami mengalami padang gurun. Saudara tahu padang gurun ya? Kami bersyukur kami ada di wadah ini ya. Setiap tema kami mengalaminya. Kalau pas tema yang enak, puji Tuhan gitu ya. Haleluya. Ini sempat tema yang benar-benar wilderness ya. Tema padang gurun kami mengalami. Tetapi waktu itu Tuhan katakan menabur. Lu Tuhan gimana? Untuk kami sendiri gak cukup. Iya kan? Tapi Tuhan katakan nabur. Ya sudah, kita belajar untuk taat. Kita belajar melakukan apa yang Tuhan mau. Dan percaya bahwa ketika kita menabur dalam keadaan sulit. Percaya Tuhan tidak pernah berhutang. Amin.
Tuhan tidak pernah berhutang. Dia pasti memberkati setiap kehidupan kita. Mungkin kita tidak pernah memikirkan. Yang penting tabur saja. Amin. Jangan Tuhan aku menabur terus langsung ngitung-ngitung. Kalau Tuhan janjikan 100 kali lipat berarti segini kali 100. Tidak saudara. Yang penting Tuhan katakan tabur. Tabur saja. Amin. Tidak usah peduli dengan aku nanti menuai berapa. Tapi yang Tuhan janjikan bahwa orang akan menuai kalau dia menabur. Amin. Kalau tidak pernah menabur jangan berharap menuai. Karena enggak ada benih yang ditabur. Amin. Oleh karena itu benih ini sangat penting. Apalagi di masa yang sulit. Benih itu sangat berharga. Benih itu akan Tuhan berkati. Benih itu akan bertumbuh, berakar, berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Percaya Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Saya teringat bagaimana cerita seorang janda di Sarfat. Ketika Tuhan utus dia untuk memelihara Nabi Elia. Kalau dia seorang janda yang kaya, wow mungkin tidak masalah lah ya. Tapi dia adalah seorang janda yang miskin. Tapi Elia katakan, buatkanlah aku roti dulu. Apakah Elia tidak tahu? Dia janda yang miskin. Tahu. Kenapa? Tuhan justru memerintahkan seorang janda yang miskin, yang gak punya apa-apa. Karena Tuhan ingin memberkati janda ini. Dan ketika Elia katakan, berikan aku makan, buatlah aku roti, sekeping roti bundar. Seorang janda ini, dia lihat tepungnya tinggal sedikit, minyaknya tinggal sedikit. Tetapi karena dia mau menabur, dia mau taat, lakukan saja. Dan apa yang terjadi ketika dia memberikan kepada Elia? Wow, betapa pemeliharaan Tuhan luar biasa. Di masa kering, di masa susah, di masa yang sulit. Tidak mungkin dia bisa hidup. Tetapi bukti pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Bahkan dia tidak pernah berkekurangan. Tuhan sanggup melipat kali gandakan. Tuhan sanggup mensuplai berkat daripada surga. Turun atas janda Sarfat ini. Saya percaya juga setiap kita. Ketika Tuhan gerakkan hati kita untuk menabur, kita menabur. Percayalah, kita pasti akan menuai. Amin. Untuk waktu, jangan tanya. Pasti percaya, waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Dan Tuhan juga tidak pernah salah waktu. Amin. Waktu Tuhan, waktu yang tepat bagi setiap kita. Amin. Yang keempat, saya akan cepat saja. Yang keempat adalah suka damai. Damai ya. Kita lihat bagaimana Ishak. Ketika, saya nggak usah bacakan ayatnya, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca ya. Ketika Ishak dan domba-dombanya yang ada tinggal di Gerar. Ketika dia menggali sumur, airnya berbual-bual. Airnya keluar banyak. Tetapi gembala-gembala yang ada di Gerar merebut. Oh ini punyaku, ini sumurku. Tapi kalau dipikir, loh yang gali siapa gitu ya. Sebenarnya Ishak kan. Tetapi ketika gembala Gerar dia mengakui Ishak ini orangnya suka damai. Ya sudahlah, kamu minta oke, sudah, tidak apa-apa. Aku buat lagi gitu ya. Ketika dia buat lagi terjadi seperti itu lagi. Ishak mengalah lagi. Ya sudah, kalau itu yang kamu mau, silahkan. Dan pada akhirnya, ya di ayat yang saya bacakan di ayat yang terakhir ya, ayat yang ke-22 ya. Maka Ishak dan Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini, mereka tidak bertengkar. Sumur itu dinamai Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita. Sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini.
Jadi saudara, Ishak ini suka damai, gak suka berantem, gak suka bertengkar. Dia lebih suka, ya sudah mengalah. Mengalah bukan berarti kalah. Amin. Berapa banyak saudara suka damai? Atau kalau ada masalah kecil saja dibesar-besarin? Jangan ya. Kalau ada masalah bagaimana kita bisa mengatasi masalah? Kalau kecil ya sudahlah dibuat gak ada. Lebih baik ya, saya prinsipnya juga lebih baik kita damai gitu ya. Tidak suka marah, tidak suka berantem. Karena firman Tuhan katakan bahwa orang yang damai, orang yang suka damai, Tuhan katakan ada masa depan. Amin. Orang yang suka damai itu ada masa depan yang luar biasa. Oleh karena itu Tuhan mau, yuk kita menjadi orang-orang yang suka damai. Di dalam gereja, kalaupun berselisih paham, kalaupun ada gesekan, kita bisa selesaikan dengan kekeluargaan, amin. Kita bisa selesaikan dengan baik. Karena Tuhan mau. Dan Tuhan suka orang yang suka damai, gak suka marah, gak suka berantem. Tapi segala sesuatu yang terjadi diselesaikan dengan baik. Amin. Di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-37. Saya bacakan untuk saudara. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Amin. Amin saudara. Amin. Biarlah kita menjadi orang-orang yang pembawa damai gitu. Dimanapun kita berada, orang bisa merasakan. Kalau orang ini datang, wow, hatiku kok jadi tentrem gitu ya. Hatiku kok jadi seneng. Jangan sampai kita menjadi orang yang kalau ada kita jadi ribut. Wow, itu yang harus dihindari. Haleluya. Biarlah kita menjadi orang-orang pembawa damai dimanapun. Di dalam keluarga, di dunia bisnis. Dimanapun Tuhan tempatkan kita. Jadilah orang yang membawa damai. Sebab dikatakan orang yang suka damai itu akan ada masa depan. Ini bukan saya yang ngomong, firman Tuhan. Jadi saudara, mari biar kita mau menjadi orang-orang yang suka damai. Ya, dengan siapapun kita harus berdamai. Sebab ketika kita berdamai, berkat Tuhan dicurahkan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Dan sebagai yang terakhir saudara. Ya. Yang kelima, Ishak selalu dekat dengan Tuhan. Ini poin yang terakhir. Yang dilakukan Ishak, dia selalu dekat dengan Tuhan. Di ayat yang ke-25 saya bacakan. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ. Lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Jadi saudara kita lihat Ishak ini adalah orang yang selalu dekat dengan Tuhan. Seperti bapaknya, seperti ayahnya. Dimanapun dia berada dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dia memanggil nama Tuhan. Dia menyebut nama Tuhan. Dia beribadah kepada Tuhan. Dia mau selalu dekat dengan Tuhan. Karena dia yakin, dia percaya bahwa hidupnya itu adalah kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu dia mau selalu dekat dengan Tuhan. Rindu dekat sama Tuhan. Tuhan pun rindu dekat dengan setiap kita. Amin. Tuhan rindu untuk terus memeluk kita. Dekat dengan kita. Sebab ketika kita dekat dengan Tuhan. Tuhan akan menyatakan apa yang dia harus lakukan di dalam kehidupan kita. Mari saudara, biarlah hari ini kita mau belajar seperti Ishak ya. Selalu dekat dengan Tuhan. Dimanapun kita berada, terus hadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam rumah tangga kita. Supaya kita menjadi keluarga yang berbahagia. Selalu dekat dengan Tuhan. Hadirkan Tuhan dalam rumah tangga kita. Hadirkan Tuhan dalam rumah tangga, dalam keluarga kita. Dalam hubungan suami istri, anak orang tua. Hadirkan Tuhan terus. Sebab dialah sumber dari segala berkat itu. Amin. Mari saudara, biarlah hari ini
Kita siapkan keluarga kita menjadi keluarga yang berbahagia, yang memuliakan Sang Raja melalui hidup kita. Yang pertama tadi, hidup di dalam ketaatan. Amin. Hidup di dalam ketaatan sekalipun ada banyak masalah. Percaya, Tuhan sanggup menolong kita. Di dalam masalah itu, ketika kita taat saja, Tuhan pasti melakukan perkaranya yang dahsyat bagi setiap kita. Yang kedua, tetap menjaga kemesraan di dalam rumah tangga. Hubungan suami istri harus tetap baik ya. Dan yang ketiga, tetap menabur sekalipun di masa sulit. Saudara siap? Amin. Menabur di masa sulit. Wah, ibu ini sulit menabur, tapi itu harus haleluya. Terus suka damai, ya. Jadilah orang-orang yang membawa damai dimanapun kita berada. Dan kita mau terus selalu dekat dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah kita menjadi keluarga yang berbahagia. Dan keluarga kita mempermuliakan Sang Raja. Haleluya. Saya rasa ini saja. Tuhan berkati. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan selalu menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kami terima kuasa-Mu, impartasi, urapan dari tempat yang maha tinggi turun atas kami. Dan biarlah firman-Mu memberikan kelegaan buat kami, memberikan juga kekuatan buat kami. Kami tahu kami tidak akan bisa bahagia tanpa Tuhan. Kami akan bahagia bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba firman yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, pakai lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati katakan bersama-sama. Amin. Shalom, puji Tuhan ya. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan ya. Saya sangat diberkati ya. Kami seluruh jemaat GPI Rock mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Priscilla Lipi, Ibu Gembala, yang telah melayani ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu dan keluarga Ibu. Saatnya kita akan memberi korban syukur yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kasih yang Kau berikan buat kami. Terima kasih atas firman-Mu yang telah menegur kami, agar kami selalu taat di dalam Engkau. Suka berdamai Tuhan, sebab Engkau yang memimpin kami, sebab Engkau lebih dulu taat dan sangat setia kepada kami. Kami percaya ada kuasa Allah yang memberkati kami. Berkati hamba-Mu Ibu Gembala, Ibu Priscilla, pakai dia Tuhan lebih lagi. Berkati apa yang mereka lakukan dibuat berhasil. Berkati keluarganya, berkati suami, anak-anaknya Kau berkati. Kami percaya Tuhan, Kaulah Raja di atas segala raja buat kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan menabur. Berkati setiap tangan-tangan kami yang akan menabur. Berkati setiap apa yang kami berikan Tuhan, Engkau sendiri yang membalas berlipat-lipat ganda. Kami percaya ada kuasa Allah yang menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat menabur dan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kasih setiamu Tuhan.
bangkit beri bersama-sama. Haleluya. Saudara diberkati, lambaikan tanganmu dan mari angkat kedua belah tanganmu dan terima berkat daripada Tuhan. Biarlah engkau terus berjalan dalam kebenaran dan engkau hidup dalam kasih karunia Tuhan. Bahkan semakin hari engkau akan mengalami Tuhan. Berkat-berkatmu akan semakin besar. Kesehatan dan kekuatan akan mengiringi kehidupanmu sebab firman Tuhan akan berjalan di depanmu sebagai penerobos. Dan ada kemuliaan Tuhan yang akan menyertai di barisan belakangmu. Keluargamu diberkati oleh Tuhan. Suamimu diberkati oleh Tuhan. Istrimu, anak-anakmu dalam perlindungan Tuhan. Bahkan mereka punya masa depan terbaik, terindah. Cucu-cucumu juga diberkati oleh Tuhan. Dan terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.